Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ringo Oscar, NPM 2019 112 190. I'm a college student in majoring management at STI Gentieras, Bandar Lampung. Here I will present the material on human resource management. Hello, introduce myself. My name is Khalidi Safitri, NPM 2019 112 170. I'm a college student in majoring management at STI Gentiaras, Bandar Lampung. Here we will present the material on human resource management specialization. Hello, introduction myself. My name is Robertus Diki Ermawan, MPM 2019 112 215. I am a college student in managing management at STI Gentiaras. Here we will present the material on human resource management. Bab 8. Pemutusan hubungan kerja. A. Pengertian. Pengertian pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat 25. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pemutusan kerja karyawan perlu dalam menjawab 5 macam persoalan. Pertama, kinerja perusahaan yang memprihatinkan karena ketidakmampuan, kelalaian, perubahan persyaratan kerja, atau tidak adanya perhatian terhadap pekerjaan. 2. Pelanggaran peraturan perusahaan, termasuk ketidakhadiran dan ketergantungan pada obat-obat terlarang. 3. Kekerasan atau perkelahian di tempat kerja. 4. Pembangkangan terhadap perintah. 5. Perilaku pribadi yang tidak dibenarkan, seperti pelecehan seksual dan ketidakjujuran. Dalam pemutusan hubungan kerja karyawan, manajer harus mengikuti hal-hal sebagai berikut. 1. Mendaftar kekurangan kinerja yang ada secara jelas. 2. Menentukan kondisi pemecatan secara jelas. 3. Bersikap sensitif terhadap situasi pribadi karyawan. Keempat, sekiranya dimungkinkan, menawarkan pensiun muda. Kelima, membatasi lamanya waktu karyawan dapat tetap bekerja di dalam organisasi. B. Macam pemutusan hubungan kerja. 1. Pemutusan hubungan kerja sementara. Ada 2 jenis pemutusan hubungan kerja PHK sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian yang sementara. Sementara tidak bekerja. Kadang-kadang para karyawan butuh meninggalkan pekerjaan mereka secara sementara. Alasannya dapat berupa motif kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan. Dalam situasi tersebut, perusahaan mengizinkan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya tanpa kehilangan status, misalnya dalam bentuk cuti pendek atau panjang. Selama berhenti sementara, bagaimana tentang pembayaran gaji atau upahnya? Semuanya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Alasan kebijaksanaan perusahaan mengizinkan adalah agar karyawan tidak keluar, khususnya bagi mereka yang memiliki kinerja yang baik. Lalu selanjutnya pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara karena ada motif internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis, misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengalami chaos. Dalam situasi tersebut, terdapat karyawan yang terkena pemberhentian sementara. 2. Pemutusan hubungan kerja permanen. Ada 3 jenis pemutusan hubungan kerja permanen atau PHK tetap, yaitu atrisi. Atrisi atau pemberhentian tetap merupakan perpisahan seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan lebih menekankan pada atrisi daripada pemberhentian sementara karena proses perencanaan ini mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa depan. Selanjutnya terminasi. Terminasi adalah
istilah luas untuk mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasanya istilah ini mengandung anti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan. Ketika orang dipecat karena alasan bisnis dan ekonomi. Dalam studi berbagai perusahaan USA, didapatkan beragam motif mengapa karyawan dipecat, yaitu pertama tidak kompeten 39%, tidak sanggup bekerja sama dengan pembantu pekerja itu 17%, tidak jujur dan pembohong 12%, sikap negatif 10%, kurang motivasi 7%, kegagalan atau penolakan mengikuti perintah 7%. Selanjutnya kematian. Kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan. Hal ini sangat terkait dengan investasi yang sempat digeluti dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan tidak mudah menggantinya, terutama mereka yang memiliki kinerja yang bagus. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya. Terima kasih. C. Pemberhentian normal. Pemberhentian normal adalah apabila seseorang tidak lagi bekerja pada organisasi karena berhenti atas permintaan sendiri, berhenti karena sudah mencapai usia pensiun, dan karena meninggal dunia. Seseorang karyawan yang berhenti atas permintaan sendiri berarti mengambil keputusan bahwa hubungan kerja dengan organisasi tidak lagi dilanjutkan. Berbagai alasan dapat terjadi penyebab diambilnya keputusan tersebut yang biasanya bersifat pribadi. Alasan lain mengapa ada pegawai yang berhenti adalah karena mencapai usia pensiun. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan batas usia pensiun, antara lain jenis pekerjaan, kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya, situasi perekonomian, baik secara mikro maupun makro, harapan hidup, situasi ketenaga kerjaan. D. Pemberhentian tidak atas kemauan sendiri. Pemutusan hubungan kerja dalam bentuk pemberhentian karyawan tidak atas kematian sendiri dapat terjadi karena dua sebab utama, yaitu yang pertama, karena menurunnya kegiatan organisasi yang cukup gawat sehingga organisasi terpaksa mengurang jumlah karyawannya. Pemutusan hubungan kerja karena sebab di atas dapat bersifat permanen dan bersifat sementara. Yang kedua, karena pengenaan sanksi disiplin yang berat yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Artinya bisa saja terjadi pada karyawan melakukan pelanggaran tertentu sedemikian rupa sehingga kelanjutan kehadirannya dapat dalam organisasi dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Bab 9. Pelatihan tenaga kerja. Menurut Bernadia dan Russell yang dikutip oleh Cardoso pada tahun 1999, pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. B. Tujuan dan manfaat pelatihan. Tujuan memperbaiki kinerja karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Memuktakhirkan keahlian para karyawan melalui pelatihan memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif menggunakan teknologi baru. Mengurangi waktu belajar. Sistem seleksi karyawan tidaklah sempurna, meskipun hasil tes, wawancara, dan data lainnya menunjukkan probabilitas yang tinggi akan kesuksesan pekerjaan oleh pelamar. Tetapi terkadang terdapat saat di mana prediksi tersebut terbukti tidak valid. Memecahkan permasalahan operasional. Persoalan organisasi menyerang dari berbagai penjuru. Pelatihan adalah salah satu cara terpenting untuk memecahkan banyak dilema yang harus dihadapi oleh manajer. Promosi karyawan. Salah satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematik. Orientasi karyawan terhadap organisasi. Selama beberapa hari karyawan menempuhnya, kesan pertama menikah terhadap organisasi dan manajemen. Kesan ini dapat kesan yang
Jangan sampai yang tidak mengenakan dan dapat mempengaruhi keputusan kerja dan produktivitas keseluruhan karyawan. Manfaat pelatihan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Tahap-tahap pelatihan. 1. Penentuan kebutuhan pelatihan. Tahap ini ada 3 macam kebutuhan pelatihan, yaitu 1. General Treatment Need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dari seorang pegawai tertentu. Yang kedua, Observable Performance Discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan, wawancara dan daftar pertanyaan dan evaluasi atau penilaian kerja, dan dengan meminta para pekerja untuk mengawasi sendiri hasil kerjanya sendiri. Yang ketiga, Future Human Resources Need, yaitu jenis keperluan pelatihan yang tidak berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja, tetapi lebih berkaitan dengan keperluan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. 2. Desain program pelatihan. Jenis pelatihan merupakan solusi terbaik, maka para manajer atau supervisor harus memutuskan program pelatihan yang tepat yang harus dijalankan. Ketepatan metode pelatihan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Identifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja harus mengetahui dan harus melakukan. Yang ketiga, evaluasi program pelatihan. Tujuan evaluasi program pelatihan adalah untuk menguji apakah pelatihan tersebut efektif di dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Supaya efektif, pelatihan harus merupakan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yaitu bahwa pelatihan harus dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan. D. Metode pelatihan. Metode pelatihan yang tepat tergantung kepada tujuannya. Tujuan dan sasaran pelatihan yang berbeda akan berakibat pemakaian metode yang berbeda pula. Bernardian dan Russell mengkelompokkan metode-metode pelatihan atas 2 kategori, yaitu informational method dan experiential method. Yang pertama, informational method. Metode ini biasanya menggunakan pendekatan satu arah, melalui mana informasi-informasi disampaikan kepada para peserta oleh para pelatih. Metode jenis ini dipakai untuk mengajarkan hal-hal faktual, keterampilan atau sikap tertentu. Para peserta biasanya tidak diberi kesempatan untuk mempraktikkan atau untuk melibatkan di dalam hal-hal yang diajarkan selama pelatihan. Kedua, experiential method adalah metode yang mengutamakan komunikasi yang luas, fleksibel, dan lebih dinamis, baik dengan
instruktur dengan sesama peserta, dan langsung mempergunakan alat-alat yang tersedia, misal komputer. Metode ini biasanya dipergunakan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan, serta kemampuan-kemampuan baik yang bersifat software maupun hardware. Pelatihan metode ini dianggap sebagai pelatihan yang lebih bersifat fasilitatif dan berorientasi pada peserta. Pengembangan program pelatihan adalah tidak mungkin menentukan suatu program pelatihan yang akan sama baiknya untuk tiap perkumpulan, karena ada banyak rencana khusus dalam setiap organisasi, di mana program harus disesuaikan. Sebelum pelatihan itu dimulai, direktur pelatihan berunding dengan pejabat-pejabat lini dalam memutuskan hal-hal yang berikut. Muekijat 1995, yaitu siapa yang akan dilatih, isi program pelatihan, siapa yang menyelenggarakan pelatihan, kapan, berapa lamanya, dan di mana pelatihan itu akan diselenggarakan. Akhirnya, hasil pelatihan itu perlu dinilai. Apakah produksinya naik? Apakah waktu pelatihan sebelumnya dikurangi untuk jabatan-jabatan tertentu? Apakah karyawan-karyawan baru dapat mencapai hasil yang diharapkan lebih cepat? Apakah kecelakaan menjadi berkurang? Apakah kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin menjadi berkurang? Apakah angka perpindahan karyawan telah berkurang? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu yang akan diterapkan pada pekerjaan sebelum dan sesudah program pelatihan. Program yang baru akan menunjukkan tingkat kesuksesan pelatihan dan mungkin dapat mendorong adanya perubahan-perubahan yang membuat pelatihan lebih efektif.